Amin. Silakan duduk. Iya, baik, kita akan sama-sama langsung saja belajar firman Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab banyak ya kisah-kisah tentang wanita yang dipakai Tuhan ya di dalam Alkitab. Kita semua percaya bahwa ya mereka dipakai Tuhan di Alkitab itu karena ada yang unik dari karakter mereka. Amin. Siapa yang ingin dipakai Tuhan hari-hari ini? Ya, semua pasti pengen ya ibu-ibu ya. Dan untuk bisa menjadi wanita yang dipakai Tuhan tuh ada kriteria. Dan kriterianya tentu sesuai dengan penilaian Tuhan. Nah, kita akan belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Ribka. Jadi kita tahu bersama Ribka adalah menantunya yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Ribka itu siapa? Ya, kita akan baca bersama yuk. Kejadian pasal 24. Ya, makanya ikut mesbah doa ya. Supaya tahu firman Tuhan. Kejadian pasal 24 ya. Jadi Ribka itu adalah menantunya Abraham. Ketika itu ya Abraham itu sudah tua ya. Dan tolong dicatat, Ribka itu menantunya Abraham, bukan menantunya Pak Timothy, tapi menantunya Abraham. Ya, ibu-ibu, ketika Abraham sudah tua, dia ingin anaknya ini dapat jodoh yang benar. Tentunya kita di sini juga pengen anak kita dapat jodoh yang benar. Ya, siapa yang lagi berdoa buat jodoh anaknya? Ya, wah banyak sekali ya. Ternyata ini pergumulan yang luar biasa ya. Nah, kita akan meniru ya hari ini di dalam Alkitab, saudara. Zaman dulu tuh memang ya anak-anak itu dijodohkan orang tua nurut. Tapi zaman sekarang ya, mana ada ya mereka itu punya pilihan sendiri. Yang pasti kita harus mengarahkan anak kita untuk hidup takut Tuhan supaya mereka punya prinsip-prinsip firman Tuhan. Iya, Kejadian 24, Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta apa? Diberkati Tuhan dalam segala hal. Enak banget ya jadi Abraham ya. Sudah tua, lanjut umurnya tapi diberkati Tuhan. Ya, siapa yang mau tua, panjang umur, diberkati? Tentu semua pengen ya, jadilah seperti Bapak Abraham, ya, Bapak orang beriman. 2, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Ada yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, ya, disuruh bersumpah ya. Supaya engkau mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, karena orang Kanaan sendiri bukan orang yang percaya kepada Allah Israel ya. Jadi Abraham tidak mau istrinya dapat ya anaknya dapat istri orang yang tidak kenal Tuhan. Saya berpesan kepada anak-anak saya, seganteng apapun cowok, sekaya apapun dia, jabatannya apapun, kalau tidak kenal Tuhan, nggak takut Tuhan, putus. Amin. Bukan cuma Kristen loh, karena banyak orang Kristen pun tidak takut Tuhan. Abraham berkata kepada hambanya, bersumpahlah demi Allah yang punya langit, demi Allah yang punya bumi. Kenapa Abraham tua diberkati? Karena dia adalah seorang yang menghormati Tuhan. Ya, kalau kita mau diberkati sampai tua, hormati Tuhan. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka menghormati Tuhan. Abraham berkata kepada hambanya ini, bersumpahlah demi nama Tuhan yang punya langit dan bumi, engkau tidak akan membiarkan anakku menikah dengan perempuan Kanaan. Loh, betapa luar biasa ya, kita lihat ya. Nggak heran Abraham itu sampai tua diberkati Tuhan. Tetapi dia bilang begini ayat 4, engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Dia suruh pulang kampung ke kampungnya. Dan engkau harus mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi sebenarnya ini satu tugas yang rumit saudara ya. Karena dia bilang, kamu pulang ke kampung halamanku, cariin anakku jodoh. Tapi kamu jangan bawa Ishak ke sana. Jadi hambanya bilang, iya bagaimana caranya ya saya mau cariin perempuan? Iya, dia kan nggak tahu Ishak mukanya kayak apa ya. Masa dia mau ikut aja begitu? Ya, tapi Abraham bilang, jangan engkau bawa Ishak. Saudara, Abraham itu punya iman yang sangat luar biasa. Dia tahu bahwa kehendak Tuhan tidak dapat dihalangi oleh apapun juga, karena dia berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan pasti akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, saudara. Lalu dia bilang begini, ayat 7, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian,
kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Luar biasa. Abraham bilang kepada bujangnya, kepada hambanya, tidak usah takut. Kenapa? Nanti yang akan pimpin langkahmu itu adalah malaikat Tuhan. Ya, saudara, bapak, ibu-ibu, kita percaya di dalam hidup ini tuh ada ya malaikat yang menyertai hidup kita. Jadi tidak usah takut. Ya, di dalam segala perkara ada malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk mengawasi jalan hidup orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi akhirnya ketika Abraham bilang begitu, dia bilang, ya sudah, engkau pergi saja, malaikat akan menyertai engkau. Nanti pasti ya, dia bilang ya bahwa di sana ya engkau akan bertemu, dan ya dia yang sudah bersumpah Tuhan bahwa kepada keturunanmu lah dia bilang akan Tuhan berikan negeri ini. Lalu ayat yang ke-8 ya, hambanya berkata lagi, tapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, Abraham bilang, kalau dia tidak mau mengikuti engkau, ya maka lepaslah ya engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Tidak apa-apa, kalau wanita itu tidak mau ikut engkau, ya sudah, berarti sumpahnya ini batal, kamu tidak ada bertanggung jawab lagi. Ya, lalu dia bilang di sana, hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Jangan bawa Ishak ke sana. Ayat 9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham. Itu cara orang dulu bersumpah. Berlutut, dia taruh tangannya di bawah pangkal paha, ya, dan akhirnya dikatakan di sana dan dia bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ayat 10, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Itu tempatnya Abraham di Mesopotamia. Yang sudah pernah ke Israel pasti tahu ya. Ayat 11, di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Ya, mungkin hambanya ini tidak mengenal atau tidak percaya pada Allah Israel. Jadi dia berkata, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Ya, dia tidak memohon atas namanya. Dia nggak bilang gini, Tuhan tolong aku ya, supaya kalau misi ini memang berhasil, kan lumayan ya, saya ini bisa ya mungkin dikasih Abraham uang lebih banyak. Enggak, tapi dia bilang ya Tuhan, Allah tuanku Abraham, ya tunjukkanlah pada hari ini kasih setiamu itu kepada tuanku Abraham. Ya saudara, kalau kita ini hidup baik, maka pasti hamba-hamba kita itu juga mendoakan yang baik buat kita. Amin. Tapi kalau kita jahat, ya kita dikutuki sama hamba-hamba kita. Ya makanya jangan jahat-jahat sama orang yang di bawah kita, sama sopir, sama pembantu. Jaga mulut. Karena kalau kita baik, mereka pasti doain kita. Ya, tapi kalau kita jahat dalam hati, saudara lihat, mudah-mudahan. Ya, jangan ya, kita belajar dari Abraham ini ya. Ayat 13 dia katakan di sana, di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ayat 14, kiranya terjadilah begini. Jadi hambanya ini minta tanda. Hambanya ini minta tanda sama Allahnya Abraham. Dia bilang gini, jadi Tuhan, aku mau minta tanda. Ini kan aku duduk dekat sumur. Ya, sumur ini biasa perempuan-perempuan datang timba air, ya. Jadi tandanya itu begini Tuhan. Dia bilang begini, kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang akan kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi dia bilang gini, ini kan banyak perempuan yang datang. Ya, saudara, kenapa dia juga hamba ini melakukan tugas dengan baik? Karena Abraham sudah bilang malaikat akan menuntunmu. Jadi dia tahu tempat di mana perempuan banyak berkumpul itu di sumur. Pada zaman itu tidak tiap rumah punya sumur. Sumur berada apalagi di sana ya, hanya tempat tertentu yang ada mata air. Jadi di situ ramai saudara, tempat orang berkumpul ambil air, timba air, orang lalu lalang di situ, dan banyak perempuan-perempuan muda yang menimba air. Dia bilang gini, nanti kalau ada perempuan yang timba air, lalu aku minta dia miringkan, minta air kepada dia, embernya dimiringkan, lalu dia berkata begini, minumlah engkau dan unta-untamu. Kalau minta tanda sama Tuhan itu yang spesifik.
dalam segala hal saudara, Tuhan kita itu mau menghindarkan kita dari segala celaka. Karena itu berdoa. Saudara mau apa aja, ya, mau kirim anak sekolah di luar negeri, doa, minta tanda. Ya, saudara mau beli rumah, mau beli apa, doa, karena kita butuh perkenanan Tuhan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, maka kita ini yang akan mendapat ya banyak keuntungan, berkat-berkat dari Tuhan, terhindar dari malapetaka dan lain sebagainya. Dia bilang, ya, kalau dia berkata begini, minumlah engkau dan onta-ontamu, ya, bukan cuma dia. Lalu dikatakan begini saudara, ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah siapa? Ribka, ya, Ribka yang lahir bagi Betuel, anak Betuel, ya, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Jadi masih kena sana keluarga. Zaman dulu masih keluarga boleh nikah, ya, karena memang orangnya juga masih kurang. Kalau sekarang kayak kurang orang aja, ya, dapat keluarga sendiri. Banyak orang lah, ya, cari yang lain lah, ya. Lalu di sini dikatakan saudara, ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Kita akan melihat apa spesifikasinya ini Ribka sampai Tuhan itu memilih dia, dan namanya tercatat di dalam Alkitab. Dikatakan yang pertama sangat cantik parasnya. Saya lihat semua ibu-ibu di sini cantik. Amin. Ya, yang pede dong bilang amin. Ya, cantik itu kan relatif toh. Buat orang saya tidak cantik, tapi bagi suamiku saya yang tercantik. Makanya dia pilih saya, ya toh. Dari banyak orang, setidaknya bagi suami ibu-ibu, ibu-ibulah yang buktinya ibu yang dipilih jadi istrinya, berarti itu sudah tercantik, ya. Dia cantik saudara parasnya, tapi hari gini tidak cukup hanya cantik paras. Jangan terus berusaha hanya untuk mencantikkan muka saja, ya. Karena Alkitab bilang cantik itu bohong, molek itu sia-sia, tapi takut akan Tuhan itu segala-galanya. Itu kecantikan dari batin yang keluar di luar. Dikatakan di sana Ribka itu cantik parasnya, seorang perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dia adalah seorang wanita yang menjaga hidup dalam kekudusan. Kenapa Ribka menjadi orang yang dipilih Tuhan di dalam Alkitab? Yang pertama, karena dia seorang yang hidup dalam kekudusan. Ibu-ibu, kita semua harus ya menjaga kekudusan kita. Ya, saya percaya di sini tidak ada yang selingkuh lah, ya. Jadi saya nggak usah khotbah tentang selingkuh lagi, ya. Atau masih ada, ya? Kalau masih ada, ya hati-hati, jangan ngaku di sini saya baptis ulang, ya. Di bawah sana ada kolam, ya. Nanti saya rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya, saudara, ibu-ibu, saya percaya lah, ya, nggak ada lah di sini, ya. Tapi memang nggak jaminan juga, ya. Kayak yang di khotbah saya cerita tentang ibu-ibu umur 65 tahun selingkuh, ya. Ada, ya. Jadi karena kebanyakan minum vitamin. Ya, soalnya vitaminnya macam-macam, vitamin kuku sendiri, mata sendiri, kulit sendiri, buat rambut sendiri, kebanyakan vitamin. Ya, akhirnya selingkuh, ya. Masih ada tempat duduk kosong nggak? Itu suruh masuk aja, ada 3 di depan sini. Bisa diambil nih kursinya. Kursinya pemusik juga boleh taruh sini lagi aja, tolong ya Pak. Kasihan tuh ibu-ibu, ya. Kita lagi pas membahas perselingkuhan soalnya. Jadi biar banyak yang dengar. Iya, suruh masuk, ya. Ini ada kursi di depan ibu-ibu, nih masih ada, boleh diambil, ya. Pak, boleh nih ditaruh di situ kursinya. Iya, ya. Jadi enggak apa-apa Bu, nanti ini masih ada kursi, ya. Saya percaya saudara, ya, kenapa Ribka itu dipilih Tuhan di dalam Alkitab? Yang pertama dikatakan karena dia itu hidup menjaga kekudusan. Ya, kayaknya ya nggak apa-apa lah, ya, saya singgung tentang kekudusan karena sekarang juga banyak saya diprotes sama bapak-bapak. Bu Debbie itu, ya, saya tuh jengkel sama ibu. Kalau khotbah yang diserang tentang perselingkuhan selalu hanya bapak-bapak. Ya, ibu tuh nggak adil katanya. Karena bapak-bapak itu selingkuh sama siapa? Saya mikir, oh iya ya, betul juga, ya. Ya, bapak-bapak selingkuh sama? Ya, berarti ya memang benar, ya, sama juga, ya. Jadi mari ibu-ibu kita semua berusaha menjaga kekudusan hidup. Supaya apa? Kalau kita nih hidup dalam persinahan, selingkuh dan lain sebagainya, maka anak cucu kita yang akan mengalami kutuk. Ya, Daud, bagaimana upah dosa perselingkuhan Daud dengan Betsheba itu turun terus kepada anak-anaknya. Anaknya perkosa saudaranya sendiri dan lain sebagainya, pembunuhan di dalam keluarga itu terjadi. Kenapa? Jangan anggap sepele dosa itu, saudara.
Ya, hati-hati. Ya, karena banyak saya dengar kemarin tuh, saya sempat layani ada ibu-ibu datang konseling, Bu saya nih selingkuh Bu, saya mau didoakan. Saya tanya, Ibu selingkuh sama siapa? Gini Bu, jadi saya selingkuh itu sudah 7 tahun dan suami saya enggak tahu ya. Ini lebih gila lagi saudara. Ya, jadi saya tanya, ya kenapa ibu bisa selingkuh? Pertama, suamiku tuh nggak perhatian sama saya. Ya, jadi ternyata masih banyak ibu-ibu yang membutuhkan perhatian. Ya, tolonglah ibu-ibu menjadi dewasa dalam Tuhan. Walaupun suami tidak perhatian, ada Tuhan yang perhatikan. Ya, dikomunikasikan yang baik, atau ya cari sesuatu yang bisa kita lakukan. Jangan akhirnya karena dia sakit hati, suaminya nggak perhatian, dia bilang saya kerja Bu di satu perusahaan, tiba-tiba saya ketemu dengan rekan sekerja, tiba-tiba Bu saya itu hanya dibelai sekali, ya cuma sekali belai, langsung klepek pek 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 pek, ya cuma sekali belai loh. Ya, jadi saudara, memang iblis itu hari-hari ini tuh luar biasa bekerja. Saya mau bilang iblis itu hari-hari ini lembur. Kenapa? Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Iblis akan terus berusaha membuat kita jatuh di dalam dosa. Makanya hati-hati ya. Setidaknya kita ini loh, supaya anak-anak kita juga nggak kena kutuk, keturunan kita nggak kena kutuk. Ribka seorang yang menjaga hidup dalam kekudusan. Nah, kekudusan bukan hanya dalam hal kita nggak bersinah. Jadi hati-hati ya, jangan ya ada WA dari siapapun ya yang lawan jenis ya lalu kita balas ya, cuma di WA teman sekolah dulu ya, ketemu lagi reuni, cuma dibalas kamu tambah cantik loh. Ya, biasa tuh ibu-ibu yang haus perhatian dan haus pujian. Ya, cuma dibilang gitu, kamu sekarang tambah cantik loh. Udah kelepek-lepek ya. Kalau saya balas aja pret. Amin. Ya, jangan buka celah. Karena iblis itu dikatakan dia mengaum-ngaum, berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelan, dan dia akan pakai berbagai cara. Sekarang ini juga saya kemarin juga terima konseling, Bu saya ditipu Bu, ya uang saya sekarang habis. Karena saya itu tadinya lewat IG atau Facebook gitu, saya di inbox sama cowok bule. Aduh, apalagi yang kayak begitu ya. Aduh, bisa-bisanya percaya. Iya, saya tuh percaya Bu. Akhirnya dia minta, dia bilang dia mau ke Indonesia, dia butuh gini. Saya transfer. Ya ampun ya, kok bodoh sekali ya. Terus dalam hati saya, lagian juga lu ngapain klepek-klepek sama bule? Ya ngaca dong, ngaca. Ya kadang-kadang orang itu ya cuma ditipu, akhirnya tertipu, bodoh, terlalu kedagingan, dipuji-puji. Memang kan banyak sekarang ya. Saya aja di Facebook, di IG tuh banyak hi beautiful. Ya. Pret. Balas aja pret. Bisa-bisanya saudara, ya terkagum-kagum akhirnya ditipu. Ya saya bilang itu semua akun palsu. Itu enggak ada orangnya. Ya, ngeri loh sekarang. Lalu yang berikutnya dikatakan apa? Ini Ribka ini parasnya cantik, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu, hambanya Abraham mendapatkan dia serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya lah buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, apa yang Ribka katakan? Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas. Itu tanda yang diminta oleh bujangnya Abraham. Ya, dia bilang dia bukan cuma nawari aku minum, tapi juga untanya. Saudara, Ribka yang kedua adalah perempuan yang rajin bekerja. Ya, dia datang timba air. Bukan cuma cantik. Banyak ibu-ibu kalau sudah cantik enggak mau kerja. Tapi di sini semuanya rajin ya, saya tadi sebelum ke sini beresin kamar, nyapu, ngepel kamar saya, ya baru saya mandi pelayanan ke sini. Kita ini harus tetap bekerja. Ya, saya masih masak bagi anak-anak di rumah, saya masih masak buat suami. Ya, jangan sampai kita jadi perempuan yang malas. Ribka dipilih Tuhan karena dia rajin. Nah, ibu-ibu mungkin hari ini saya juga nggak bisa paksa ibu-ibu turun ke dapur karena banyak yang sudah punya pembantu. Lalu terus kalau saya turun ke dapur, buat apa Bu? Pembantu saya kan 20. Aduh, itu pembantu apa pasukan batalion ya. Karena banyak saudara yang ya punya pembantunya itu memang banyak. Ya, rumahnya gede, jadi pembantunya banyak. Oke, kita akan memahami sekarang konsep bekerja dalam pandangannya Kristus. Kita tidak boleh nganggur sebagai wanita, katakan. Amin. Karena orang nganggur itu jadi sasarannya iblis.
Ya, jangan nganggur. Lakukan sesuatu. Bekerjalah bagi Tuhan. Apa Bu? Saya ini kan bukan pendeta. Saya juga bukan WL. Saya bukan apa-apa. Ibu-ibu, apa yang di pandangannya Yesus itu bekerja? Kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, di sana dikatakan begini, ya. Yohanes 6 ayat 27, firman Tuhan berkata, baca bersama. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ibu-ibu, Yesus berkata bahwa kita ini semua harus bekerja, tapi bukan bekerja untuk dapat makanan yang akan binasa. Kalau kita bekerja hanya untuk cari uang, itu namanya untuk sesuatu yang binasa. Tuhan mau kita nih bekerja untuk sesuatu yang tidak binasa. Lalu bagaimana caranya, Bu? Lihat jiwa-jiwa di sekelilingmu. Saya tuh sangat diberkati, ada seorang ibu, dia kirim kesaksian ke saya di Mesbah Doa. Bu Debbie, saya mau bersaksi, saya ini guru, Bu. Saya ini guru dan saya punya murid. Di sekolah murid ini nakal sekali. Saya selalu bilang, saudara nggak perlu jadi pendeta untuk melayani Tuhan. Saudara nggak perlu jadi pendeta sekolah Alkitab untuk bisa bekerja di ladang Tuhan. Lalu dia bilang, anak ini nakal. Dia kejar teman-temannya, mau dicoblos pakai pensil, pakai pulpen, kan takut teman-temannya. Lalu anak kayak begini makin dipukul, makin jadi. Satu saat gurunya itu panggil dia. Dia bilang gini, pasti nih anak ini ada yang dia tiru. Sampai dia tuh jadi begini. Anak kecil, saudara. Dipanggil, ditanya, kamu kalau di rumah papa mamamu sering ribut nggak? Iya. Papa sering pukul mama. Dan kamu lihat, iya, mama tuh sampai lari minta-minta ampun. Oh ya, ternyata memang benar. Nah, ibu ini, saudara, dia setiap malam dengar Mesbah Doa. Saya selalu bilang, sebagai guru engkau juga terpanggil bekerja di ladang Tuhan. Sebagai dokter engkau terpanggil bekerja di ladang Tuhan. Sebagai apapun, kita semua tidak boleh nganggur. Tuhan bilang, bekerjalah selama hari masih siang, karena akan datang malam di mana engkau tidak lagi bisa berbuat sesuatu. Malam bisa berarti kiamat, malam bisa berarti juga kita mati. Kalau kita udah mati, kita nggak bisa lagi bekerja bagi Tuhan. Ingat ibu-ibu, waktu kita mati menghadap Tuhan, Tuhan nggak tanya merek tasmu apa, Dia nggak tanya merek mobilmu apa, yang Dia tanya berapa jiwa yang sudah kau bawa bagiku. Itu saja. Berapa? Apa yang sudah kau lakukan bagi pekerjaanku? Ingat, orang yang dikasih 1 talenta, 5 talenta ya, mereka kembangkan, tapi yang malas Tuhan bilang, semua juga yang ada padamu akan diambil engkau hamba yang tidak dapat dipercaya, hamba yang jahat. Kasih karunia Tuhan beri bagi kita gratis. Lalu saudara, ibu guru itu bilang, oke, kalau begitu panggil mama papamu, dikasih surat, saudara. Mama papanya menghadap ke sekolah, gurunya tidak mau ngomong kalau mereka itu sering bertengkar. Gurunya cuma ngomong gini, anak ini nakal. Ya, kalian sebagai orang tua, ya, apa yang akan kalian lakukan? Nih anak sudah meresahkan di sekolah karena dia itu sering mau tusuk temannya sendiri. Lalu papa mamanya cuma bilang, iya nanti kami tegur anak ini, nanti kami didik lagi. Ya gini. Lalu mamanya minta nomor HP-nya gurunya. Setelah itu gurunya tuh WA sama mamanya. Dia bilang, Bu, ya keadaan rumah tangga ibu kayak apa? Tadinya dia masih bohong. Oh, baik-baik saja kok, saya sama suami baik-baik saja. Tapi satu kali dia rasa gak kuat sepertinya, akhirnya dia curhat. Saudara, ada begitu banyak orang itu di luar sana yang sedang mencari tempat untuk curhat. Ya, ingat, kita kalau jadi tempat curhat gak boleh bocor mulut. Ya, kita harus menjaga, apalagi itu temen ya. Lalu saudara, dia akhirnya curhat sama gurunya. Bu, iya saya itu mau curhat sama ibu, saya udah gak tahan, Bu. Memang saya sama suami saya ini begini, makanya anak saya begitu. Lalu gurunya tuh bilang, Bu, cari Tuhan. Ibu kan Kristen, berdoa datang sama Tuhan. Ibunya cerita ke saya gini, aduh Bu Debbie, saya baru ngerti kalau ibu ngomong tuh capek lihat orang konseling ya. Orang konseling, dia Bu jam 2 malam berantem sama suaminya, dia telepon saya. Baru ibu rasa ya. Nggak apa-apa, yang penting ibu melayani, itu namanya. Ya, nggak apa-apa. Lama-lama Bu, saya ini terganggu juga, Bu. Tiap detik dia WA, dia telepon. Ya, akhirnya saya udah males, saya cuma kirim aja khotbahnya Bu Debbie. Bu, denger ini ya. Ya, jadi kan saya nggak perlu khotbah sama dia. Ibu dengar khotbahnya ini, ibu dengar khotbah ini Mesbah Doa, ibu ikut ini Mesbah Syukur. Lama-lama saudara, ibu ini dia mulai dengar firman, dia mulai dengar. Jadi sekarang hari ini saudara tidak ada alasan bilang saudara tidak bisa menginjil. Engkau cuma klik khotbah yang bagus yang engkau dengar, kirim ke temanmu yang lagi bermasalah supaya kuat. Itu apalagi kalau kita kirim dengan berdoa, di saat dia sedang membutuhkan, tiba-tiba dia bisa klik, dia bisa dijamah Tuhan loh. Lalu satu saat mamanya itu WA ibu gurunya, bilang, Bu, thank you banget ya. Ya ampun, saya dijamah Tuhan, saya dengar khotbah itu, saya nangis. Sekarang saya rutin ikut Mesbah Doa, Mesbah Syukur, saya sekarang diubahkan. Dan puji Tuhan, setelah mamanya papanya dipulihkan, mereka sekarang juga cari Tuhan. Anaknya itu berubah. Gurunya bilang, di sekolah anak itu manis. Iya,
Itu pelampiasan emosi yang dia nggak tahan lihat mama papanya berantem. Ya dia juga pengen melampiaskan emosi, dan setiap orang kan punya cara untuk melampiaskan emosi kan. Jadi ibu-ibu, kenapa kita juga perlu hidup dalam damai sejahtera di rumah, supaya anak-anak kita juga melihat mereka tuh damai, sekolah tenang. Tapi kalau kita di rumah ribut berantem, mereka juga di luar tuh nggak damai. Mereka bisa cari pelampiasan. Makanya banyak anak muda yang masih SMP SMA sudah nggak kudus, mereka sudah melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Kenapa? Itu bagian dari pelampiasan emosi. Dia pengen disayang sama laki-laki, karena di rumah dia nggak dapatkan kasih sayang. Mama papanya berantem ribut. Jadi saudara, sebagai orang percaya, mari kita bekerja. Yesus bilang, bekerjalah untuk upah yang tidak binasa, tapi yang sampai pada kekekalan. Kita bekerja hanya cari duit itu nggak ada dihitung Tuhan, saudara. Ya, waktu Tuhan datang dia nggak hitung deposit kita, tapi dia bilang bekerja untuk upah yang sampai pada kekekalan. Ya, saya bilang sama anak-anak saya, jadikan hidupmu tuh berdampak bagi orang lain. Kenapa? Satu saat kita mati, ya, di firman Tuhan tuh, ya, pepatah berkata, gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati tinggalin utang. Ya, saudara, waktu kita mati setidaknya ada yang orang bisa kenang dari hidup kita. Amin. Saya bilang sama anak saya, satu saat kalau mami mati dipanggil Tuhan, khotbah-khotbahnya mami itu masih bisa memberkati banyak orang. Bahkan seumur hidup selama dunia ini masih ada, walaupun mami sudah nggak ada. Jadilah orang yang berdampak hari ini. Ayo kita bekerja, saudara. Mungkin engkau hanya mendoakan temanmu, mungkin engkau hanya melakukan sesuatu yang engkau tolong temanmu yang anaknya nggak bisa bayar sekolah, saudaramu, keluargamu, engkau kasih sembako tiap bulan. Lakukan sesuatu yang engkau bekerja untuk upah yang sampai pada kekekalan. Amin. Jangan cuma puasin diri sendiri. Kita nih kalau buat diri sendiri nggak ada puasnya, saudara. Saudara beli tas hari ini 100 juta, bulan depan pengen 200 juta. Ya, bulan depan lagi. Dan kalau kita ikuti terus, binasa lah kita ini. Ya, karena kita nggak pernah menabur, kita nggak pernah melakukan sesuatu yang sesuai perintah Tuhan. Habis buat diri sendiri. Ya, dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak koleksi, nanti mati, saudara. Nggak tahu mau dibawa kemana itu. Tapi taburlah uangmu untuk sesuatu yang bernilai kekal. Bernilai kekal. Ya, kita bangga kalau bisa nyekolahin anak orang. Amin. Ya, kita bangga. Saya tuh bangga loh. Kalau kayak kemarin ada teman saya pendeta dari desa, Dep, terima kasih ya, anak saya udah lulus kuliah. Ya, tapi transferan bulanannya jangan stop karena adiknya mau masuk kuliah lagi. Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kan. Nggak seberapa, saudara. Mungkin engkau beberapa orang. Coba kalau ada 10-20 orang yang hidupmu itu bisa jadikan anaknya kuliah, ya, ketimbang kita hanya habis-habisin uang kita untuk hal-hal yang ya kita pikir itu bisa kita bikin bahaya atau dinilai orang, kita pakai barang mahal dan lain sebagainya. Ya, ayo kita mau sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Percayalah, saya tuh kalau pakai barang mahal itu semua karena Casio. Ya, dikasih orang. Salah-salah juga nggak dipakai. Ya udah saya pakai untuk pelayanan. Kalau dikasih saya pakai, tapi suruh saya beli kagak. Ya, karena itu lebih berguna. Bagi pendeta-pendeta di desa itu berguna sekali. Saudara, saya melihat ya bagaimana Tuhan itu mempercayakan banyak hal ketika kita ini bisa dipercaya, ya, dan kita dapat berfungsi, berdampak bagi banyak orang. Waktu kita ini mau, ayo, saya menghimbau semua ibu-ibu, bekerjalah untuk upah yang sampai pada kekekalan. Dan yang ketiga, Ribka ini punya hati yang berbelas kasihan. Dia bukan cuma kasih minum, ya, hambanya Abraham, tapi dia bilang unta-untamu juga. Ya, dia belas kasihan sama walaupun binatang, saudara. Dan akhirnya, ya, tanda itu tergenapi. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan hari-hari ini, punyalah hati yang berbelas kasihan. Ya, mungkin kita melakukan kebaikan, kita mungkin berkata gini, tapi dia tuh jahat, Bu. Ya, keluarga saya tuh jahat. Ya, saya mau berbuat baik, nggak mau, saudara. Saya pernah begitu. Ada orang saya berbuat baik, tapi dia tuh jahat. Saya dengar di luar dia cerita-ceritain saya jelek. Satu kali saya bilang, Tuhan stop, saya nggak mau lagi memberkati dia. Saya stop. Tapi Tuhan tegur saya loh. Kamu memberkati dia, berbuat baik pada dia bukan karena dia baik kan? Kalau kamu baik sama dia, kalau dia baik, orang dunia juga seperti itu. Tapi ketika dia jahat, tapi kamu tetap baik, itulah yang dinamakan dengan kasih dari Tuhan. Akhirnya saya bertobat, ya saya tetap nabur lagi sama dia, walaupun kadang-kadang lihat orang ini, tapi sudahlah, kita belajar taat sama Tuhan aja. Punyalah hati yang berbelas kasihan. Jangan kalah dengan dendam, kepahitan, kekecewaan. Tetap saudara, lakukan sesuatu, punya belas kasihan, lihat orang yang membutuhkan, kita cepat, ya, lihat ini, punya hati Tuhan itu. Ya kan, kenapa? Karena saya percaya hanya orang-orang seperti itulah yang akan melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya, sehingga akhirnya Ribka dipilih. Ya, padahal dia belum lihat loh itu tuannya, hambanya Abraham ini kan dikatakan dia membawa sejumlah harta.
Ya, tapi kan dia belum lihat itu harta dionta-onta dipikul ya untuk membawa meminang Ribka. Tapi dia berbuat baik sekalipun dia nggak tahu dia akan dapat apa. Dan ternyata akhirnya dia diangkat mantu Abraham, orang yang sangat-sangat kaya, diberkati Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya Bapak Ibu, marilah kita hari-hari ini ya terus dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita ini juga mengalami janji-janji Tuhan. Kita punya anak cucu, mereka harus mengalami janji Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengalami janji Tuhan? Dimulai dari kita ini. Ayo berubah, jangan ada kepahitan, jangan ada sakit hati, kekecewaan, buang semua itu. Mari kita hidup, beresin hidup ini. Kenapa? Kita nggak tahu nih matinya ini kapan. Ya, mari kita menghitung hari. Ya, saya tuh setiap kali bangun pagi bersyukur, saya selalu bertanya, ya kadang-kadang saya pikir, saya tuh mati kapan ya, umur berapa ya saya mati ya. Ya, tapi selama Tuhan masih kasih saya hidup, karena sekarang ini banyak orang mati-mati mendadak loh. Ya, nggak apa-apa, nggak sakit, nggak apa, cuma hal-hal sepele mati saudara. Ya, tapi ya bukan soal kita takut, tapi mari kita siapkan hidup, siapkan diri kita. Ya, supaya kita ini sungguh-sungguh dipersiapkan Tuhan. Karena ingat, Yesus berkata, bekerjalah selama hari masih siang, akan datang malam kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Biar kita semua mau kuat di dalam Tuhan, saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Ya, kita mau sungguh-sungguh saudara, ya percaya kepada Tuhan.